Halo, selamat bertemu dengan saya. Nama saya Adi. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga Anda semua sehat dan sukses selalu. Konten ini berisi informasi mengenai Jepang karena saya sudah berada di Jepang selama 25 tahun lebih dan saya akan memberikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi jika Anda berminat mengenai Jepang, jika Anda berminat mengenai pemagangan, berminat mengenai Ginojitsu, atau berminat mengenai pekerja berketerampilan spesifik atau Tokute Gino atau SSW, atau kalau ada orang tua yang akan kirimkan anaknya ke Jepang, saya sarankan untuk ikuti dulu informasi dari saya. Karena apa? Sudah banyak yang datang di sini, sudah banyak yang sukses, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Supaya Anda tidak gagal, saya sarankan untuk ikuti terus informasi dari saya. Tema kali ini adalah untuk calon Tokute Gino, ya, untuk pekerja berketerampilan spesifik atau Tokute Gino. Jadi ini saya akan gambarkan apa saja yang terjadi pada hari pertama dia masuk kerja. Jadi langsung saja sebelum untuk calon pekerja berketerampilan khusus ini ya, atau untuk Tokute Gino itu ada tahap persiapan. Jadi sebelum Anda misalnya besok masuk hari pertama kerja, nanti dari pihak Kumiai atau pihak TSK-nya atau dari organisasi pemagangnya itu memberikan informasi kepada Anda bahwa besok akan masuk kerja. Jadi Anda harus persiapkan. Yang pertama Anda persiapkan itu adalah misalnya dia punya bentonya ya, dia punya untuk kotak makan siang, kemudian juga untuk termos air ya, karena Anda tidak bisa kemana-mana lagi untuk besok karena satu hari sudah dihitung kerja besok. Kemudian lagi untuk kalau misalnya tempat tinggalnya dengan perusahaan itu jauh, kalau misalnya Anda belum tahu rutenya, nanti pihak Kumiai-nya atau TSK-nya itu akan memandu Anda, dia punya rutenya dari mana startnya ke mana ya, seperti begitu. Kemudian yang lain lagi itu disarankan untuk beli memo ya, untuk catatan, karena nanti ada banyak penjelasan yang diberikan nanti di perusahaan, jadi itu harus dicatat supaya bisa diingat. Kalau sudah misalnya sudah siap, kemudian nanti diinformasikan lagi jam berapa nanti datang di perusahaannya. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu kerja dari jam 9 sampai jam 6, jadi Anda harus datang itu paling kurang ya 15 menit sebelum jam 9. Ini nanti akan dipandu lagi oleh pihak TSK-nya atau Kumiai-nya, karena dia juga datang sebagai penerjemah pada waktu itu. Jadi nanti kalau sudah datang sebelum jam 9, 15 menit sebelum jam 9, nanti dia akan antar ke Jimosho, ke kantornya. Nanti akan ketemu pegawai bagian administrasinya, nanti dari situ akan dipandu. Jadi yang pertama ini akan diberikan, kalau misalnya pakaian seragamnya belum ada, akan diberikan pakaian seragamnya, itu akan dicocokkan, kemudian langsung kenal ini satu hari sudah dihitung kerja, jadi Anda harus ganti baju ya, dari pakaian pribadi ke pakaian kerja. Jadi ini juga dipandu di mana lokernya, kamar gantinya ya. Jadi kalau sesudah itu Anda kembali lagi ke ruangan bagian administrasi ya, ke ruang itu untuk menerima penjelasan mengenai aturan ketenagakerjaan di sana. Juga di situ akan dibagikan dia punya kartu absen. Karena biasanya rata-rata di perusahaan Jepang itu pakai untuk absennya itu ada pakai kartu. Jadi di situ juga akan dijelaskan. Jadi langsung dibagi. Jadi dibagi kartunya, kemudian dikasih tahu cara pakainya ya, begini cara pakainya. Kalau misalnya datang ke perusahaan, ini digesek dulu sini, didekatkan di sini di mesinnya, kemudian waktu pulang ini juga harus dipakai. Karena apa? Di sini nanti gajinya yang dihitung ya, karena otomatis karena pakai mesin. Kemudian yang berikutnya lagi itu dijelaskan masalah aturan ketenagakerjaan. Jadi isinya itu mulai dari kapan, misalnya dari kerjanya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian istirahatnya dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian kalau misalnya ada lembur biasanya dari jam berapa sampai jam berapa, kalau ada shift ya kapan shiftnya, kemudian kalau misalnya ada cuti mulai kapan bisa diambil, kalau misalnya kalau sakit atau misalnya untuk misalnya mau berhenti dan lain-lain, itu dijelaskan, itu biasanya di aturan ketenagakerjaan itu. Jadi biasanya ini makan waktu sampai makan siangnya itu sampai jam berapa, biasanya sampai jam 12. Biasanya istirahatnya itu sekitar 12 sampai 12.40, sekitar 40 menit. Dari situ masuk ke penjelasan mengenai keselamatan dan kesehatan ya. Jadi ini yang penting karena di pabrik itu penuh dengan mesin-mesin, jadi ini mengenai keselamatan kerja dengan kesehatan. Jadi Anda akan terima lagi penjelasan dari sini ya. Biasanya ini diganti yang jelaskan ya. Kemudian ada juga dari
penanggung jawabnya juga akan diperkenalkan kepada Anda. Jadi biasanya itu ada penjelasan misalnya sampai jam 2 sampai jam 3 masalah keselamatan, kemudian juga Anda dipertemukan dengan nanti atasan Anda. Sesudah itu, sesudah istirahat jam 3, jadi misalnya ada sekitar 10 menit, sesudah itu Anda akan diantar ke tempat kerjanya. Jadi dari situ akan dijelaskan apa nanti yang akan dibuat, di mana posisi Anda ya. Kemudian diperkenalkan orang-orang yang akan berhubungan dengan Anda, seperti begitu. Itu biasanya sudah nanti akan Anda di situ saja dulu ya, lihat saja pekerjaan itu sampai dengan jam 6 ya, sampai dengan selesai. Sebelumnya itu di situ juga akan diinformasikan. Jadi untuk besoknya itu nanti kumpulnya di mana, karena biasanya tuh sebelum kerja biasanya ada radio test, ada senam pagi, kemudian ada yang dibilang core ya, ada briefing pagi. Jadi nanti akan diperhatikan posisinya itu di mana. Jadi Anda harus kumpul di mana. Jadi harus dengar seperti begitu di memo, seperti begitu. Ini yang biasanya standarnya ya. Untuk di perusahaan lain juga ada macam-macam. Jadi ada penjelasan mengenai aturan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan. Itu cuma di setengah hari kerja aja ya, sampai jam 12. Dari situ Tokteginonya itu langsung kerja di tempat kerja yang sudah masuk ke Gemba istilahnya. Ada juga perusahaan yang betul-betul satu hari itu untuk penjelasan saja. Jadi satu hari itu untuk penjelasan aturan kerja, kemudian sorenya untuk keselamatan kerja. Kemudian ada yang perusahaan juga yang makan waktu 2 hari ya. Jadi itu 1 hari, untuk besoknya lagi masih masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti sesudah dari situ, sesudah di setengah hari, misalnya jam 1 sudah selesai, baru masuk ke Gembanya, seperti begitu. Ada perusahaan seperti begitu. Tapi rata-rata imajinasinya itu seperti begitu ya. Jadi informasi ini sampai di sini saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di tema lain.